Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas secara mendalam tentang tahap persiapan, mulai dari perancangan desain, produksi media, hingga pentingnya latihan sebelum tampil. Tahap ini sangat krusial karena menjadi fondasi bagi kelancaran sebuah presentasi. Nah, setelah semua persiapan dilakukan dengan matang, kali ini kita akan masuk kepada video poin pelaksanaan presentasi yang akan dibahas secara logis dan secara sistematis. Selamat belajar dan menikmati. Selanjutnya ada pelaksanaan presentasi. Tahapan krusial dalam sebuah presentasi mencakup proses persiapan, segala keperluan dan menyampaikan materi secara langsung. Berikut adalah poin-poin yang harus disiapkan. Pertama, persiapan atau setup. Pada tahap presentasi, pengaturan detail yang dapat bervariasi tergantung jenis presentasi dan seberapa kompleksnya. Pastikan untuk tiba lebih awal agar cukup waktu untuk memeriksa hal-hal penting sebagai berikut. Pertama, pengaturan ruangan atau room setup. Pengaturan ruangan atau room setup memastikan bahwa semua penonton dapat melihat dan mendengar dengan jelas untuk memproyeksikan visual. Baris terdepan berada pada jarak setidaknya 2 kali lebih tinggi dari gambar layar, sedangkan baris paling belakang sekitar 8 kali tinggi dari gambar layar. Bagian bawah layar sebaiknya sejajar dengan tinggi mata penonton yang duduk atau sedikit lebih tinggi. Terdapat banyak cara untuk menyiapkan ruang presentasi. Berikut adalah 5 saran mengenai pengaturan ruangan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, suhu ruangan atau room temperature. Suhu ruangan harus dibuat senyaman mungkin. Ruangan yang terlalu hangat membuat penonton merasa mengantuk atau kehilangan fokus. Lalu yang kedua, ada pencahayaan ruangan atau darkening. Idealnya, ruangan harus cukup gelap agar materi yang diproyeksikan atau ditampilkan elektronik dapat terlihat dengan jelas, namun cukup terang agar penonton dapat melihat pembicara dan menulis catatan dengan nyaman. Lalu yang ketiga, ada tenaga listrik. Electric power. Pastikan tersedia stop kontak dan daya listrik yang cukup untuk mendukung semua peralatan yang digunakan selama proses berjalannya presentasi. Lalu yang keempat, adalah equipment atau peralatan. Pastikan semua peralatan berfungsi dengan baik. Siapkan bohlam cadangan untuk proyektor dan bawa kabel ekstensi jika diperlukan. Menampilkan slide dan disediakan juga remote control beserta kabel cadangannya. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah safety. Pastikan semua kabel audio dan listrik tertata rapi agar tidak membahayakan. Pintu keluar darurat juga harus dalam keadaan tidak terhalang. Lalu yang kedua adalah delivery atau penyampaian. Keberhasilan akhir dari presentasi sangat bergantung pada presenter. Berikut mungkin ini adalah beberapa tips yang penting untuk menyampaikan presentasi yang efektif. Pertama, adalah berpakaianlah dengan nyaman dan sesuai dengan situasi audiens. Kedua, berbicara dengan jelas, lugas, dan percaya diri. Ketiga, tunjukkan antusiasme serta gunakan bahasa tubuh yang sangat positif. Keempat, hindari keterbiasaan mengganggu seperti melihat jam atau merapikan rambut. Yang kelima, jika menggunakan materi visual, berdirilah di sebelah layar kiri atau sudut pandang audiens agar jalur pandang mereka mengikuti arah membaca dari kiri ke kanan. Keenam, jangan menghalangi pandangan audiens terhadap layar. Ketujuh, interaksi dengan audiens sangatlah penting. Libatkan mereka dengan memberi kesempatan untuk bertanya berbagai pengalaman mereka. Dengarkan dengan seksama. Ulangi pertanyaan untuk memastikan pemahaman. Jawab secara singkat dan jelas, serta tindak lanjuti jika pertanyaan belum bisa dijawab saat itu juga. Kedelapan, jaga kontak mata dengan audiens yang ada di berbagai ruangan. 9. Hindari terus-menerus melihat ke layar. Hanya lakukan jika perlu menarik perhatian atau menekankan poin penting. Tunjukkan detail penting pada visual yang akan menggunakan alat bantu seperti laser pointer. Ke-11, berikan waktu yang cukup bagi audiens untuk melihat dan memahami materi visual. Ke-12, gunakan peralatan secara efisien tanpa menarik perhatian yang terlalu berlebihan. Ke-13, atur waktu presentasi dengan baik. Jangan melebihi waktu yang telah ditentukan. Mengabaikan batas waktu yang telah ditentukan menunjukkan ketidakhormatan kita terhadap audiens dan pembicara lainnya. Ke-14, selalu siap menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Miliki rencana cadangan, misalnya membawa transparansi atau salinan materi penting jika terjadi masalah teknis. Yang ketiga adalah evaluation. Evaluation atau evaluasi presentasi sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana pesan berhasil disampaikan secara efektif.
Hal ini sangat membantu para guru dalam menilai dan meningkatkan kualitas presentasi mereka. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan melibatkan layanan evaluasi dari pihak fakultas, di mana evaluator yang berpengalaman akan duduk di kelas mewawancarai beberapa siswa, dan memberikan laporan kepada guru atau dosen. Selain itu, tidak ada salahnya seseorang yang meminta seseorang yang memiliki berpengetahuan luas untuk mengetahui dan mengamati presentasi dan menjawab beberapa pertanyaan kunci, seperti apakah susunan presentasi sudah logis? Atau apakah penggunaan kata-kata visual yang disampaikan ini secara efektif? Apakah media yang digunakan sesuai dengan kebutuhan presentasi? Atau apakah presentasi berhasil dicapai? Mengukur pencapaian tujuan presentasi memanglah bukan hal yang mudah. Hal ini memerlukan keterampilan evaluasi yang sangat khusus dan seringkali tidak praktis diterapkan di semua situasi. Namun demikian, menggunakan formulir evaluasi dari audiens bisa sangat bermanfaat dan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai reaksi mereka terhadap presentasi. Agar formulir evaluasi sebaiknya dibuat sesederhana mungkin. Terlalu banyak pertanyaan dapat membuat audiens enggan mengisi atau bahkan mengabaikannya. Gunakan skala penilaian yang sederhana dan ajukan hanya beberapa pertanyaan saja, inti yang benar-benar relevan dengan presentasi yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa presentasi yang efektif melibatkan 3 tahap utama: perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Perencanaan mencakup analisis kebutuhan, penentuan tujuan, pemilihan media, dan desain visual. Persiapan menekankan produksi materi dan latihan penyampaian. Pelaksanaan meliputi pengaturan teknis serta penyampaian yang jelas, percaya diri, dan interaktif. Evaluasi setelah presentasi juga penting sebagai bahan refleksi dan perbaikan.